Kita semua pergi dari berbagai macam tempat. Saya dari BSD Bogor Soman dikit. Tahu BSD? 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Ada lagi mungkin dari Ciawi, ada lagi mungkin dari Puncak. Dari mana-mana datang ke sini. Setiap langkah yang kita gerakkan kita tidak lihat, tapi malaikat memberkati. Amin. Menghormati kita. Sekarang kita masuk misalkan ke rumah pejabat, belum tentu kita dihormati. Tapi siapapun yang datang ke majelis ilmu, kalau Allah, karena Rasulullah, maka malaikat memuliakan. Amin. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, wa namla fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubangnya mengistighfari dosa-dosa kita. Amin. Allah memanggil malaikat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, wahai malaikat, kira-kira jawabnya begini, ada perubahan sedikit tapi maknanya sama. Itu yang ada di majelis Al-Ihya Bogor, mereka ngapain? Mereka mengingatmu ya Allah. Kata Allah begini, apakah mereka sudah melihat saya? Belum. Gimana kalau seandainya mereka saya kasih lihat saya? Pasti mereka akan lebih kencang lagi. Ditanya lagi sama Allah, mereka minta apa yang ada di situ? Mereka minta surga ya Allah. Mereka minta jannah ya Allah. Apakah mereka sudah masuk surga? Tentu belum ya Allah. Sudah lihat surga? Tentu belum ya Allah. Kalau mereka saya kasih lihat surga, bagaimana? Pasti akan lebih semangat minta ya Allah. Mereka takut apa? Takut neraka ya Allah. Apakah mereka sudah lihat neraka? Belum ya Allah. Gimana kalau saya kasih lihat neraka? Mereka akan lebih takut lagi ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Saksikan, kalian malaikat saksikan, semua yang hadir dosanya sudah saya ampuni. Amin ya Allah. Orang munafik, berzina, merampok, mencuri, membunuh, datang ke majelis ini. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maka malaikat ada yang bertanya, ya Allah, tapi di situ ada yang hadir buat selfie, ya Allah. Di situ ada yang hadir buat jualan, ya Allah. Di situ ada yang hadir karena pengen sepatunya, ya Allah. Jilbabnya yang baru, ya Allah. Ya Allah, di situ ada yang hadir cuma dia nyender, pahalanya bagi dua ke tembok, ya Allah. Lah heran, ini abang kita yang simpan aja kakak, ini paling begini, paling nyender yang muda-muda. Kalau ada dia ada tembok, kasih buat orang yang muda tua. Ya, syaratnya mau dibolehin punya istri dua, kalau di majelis jangan nyender. Nanti sama ibu suaminya disuruhnya dia semua orang majelis. Ya, shollu ala Nabi. Shollu ala Nabi. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, kata Allah, humul julasa alladzi la yashqi jalisuhum. Siapapun yang duduk sama mereka, saya jamin tidak celaka. Amin. Jadi begini saudara, ini ibaratnya tempat penampungan, penampungan supaya kalau dibedek anak malaikat, kayak dirujak anak Israel, kayak diremet anak Israel, kayak diazab sama Allah. Ini tempat penampungannya. Tahu bong atom? Bong atom itu biasanya ada bunker, tempat yang sangat kuat supaya kita bisa ngumpet di situ. Kalau yang di atas bom hancur, kita tidak kenapa? Bunker di dunia ini adalah setiap majelis ilmu. Bunker di dunia ini adalah setiap majelis taklim. Setiap kita datang di sini langsung diberikan gila ya Allah. Amin. Orang-orang yang hasut sama kita nggak mempan kalau kita duduk di majelis ini.
Orang-orang yang mau kirim sihir kita udah gak mempan lagi kalau kita duduk di majelis ilmu. Musibah, bala, penyakit, kemiskinan, apapun orang datang ke majelis ilmu, perlahan-lahan tapi pasti Allah akan berikan keberkahan. Amin. 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 Mengatakan barokah itu seperti membesarkan anak kecil. Kita ngumpulin barokah bukan sekali jadi, bukan sekali datang langsung barokahnya ngalir, tapi seperti kita yang membesarkan anak kecil. Kira-kira anak kalau dikasih makan sehari satu kali, gede apa mati? Mati. Makanya hadir di majelis taklim itu jangan setahun sekali. Kalau ada pilkada, hadir pas ada pilkada doang. Caleg. Pas caleg doang hadir setiap majelis taklim hadir. Jadilah kamu itu mu'alim, jadilah kamu itu guru. Kalau nggak bisa jadi guru, jadi muta'alim. Jadilah kamu orang yang belajar. Kalau kamu itu nggak bisa jadi orang yang belajar, jadilah kamu muhib, jadilah kamu yang mencintai. Jangan jadi orang yang benci kepada majelis ilmu. Afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul amali hifdzul hal. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Ada di antara kita yang belum ngerti cara mengkolok sholat, cari ustaz di aliyah, banyak mumpul luar biasa yang bisa ngajarin kita tentang sholat. Ada yang punya harta waris, gak tahu cara pembagian waris, datang kepada para habaib, datang kepada para kiai, minta ujian dan ilmu, karena mereka itulah yang bisa memberikan ilmu. Nah, di zaman sekarang umat Islam ini lagi krisis cinta. Krisis cinta kepada Nabi dan krisis cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Kenapa hari kita harus mencintai Nabi? Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Batin manusia pasti akan berterima kasih, hatinya pasti akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Punten, kalau kita tiba-tiba dikasih uang 3 miliar, senang atau tidak? Terima kasihnya seumur hidup atau tidak? Langsung gini, siap salah, langsung begini. Padahal baru dikasih 3 miliar, kira-kira 3 miliar bisa kita pakai nyokok muka akhir. Buka 1 miliar. Langsung genjot kepala kita, langsung habis telinga kita. Kata tadi, kalau orang tak bisa jawab buka, maka takulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fi, siapa Tuhanmu? Bagaimana pendapatmu terhadap laki-laki yang aku utus kepadamu, yakni Nabi Muhammad? Ini pertanyaan bukan hanya buat umat Islam setelah datang Nabi Muhammad. Sebelum datang Nabi Muhammad, semua orang ditanya begitu. Karena tidaklah Nabi diutus pasti mengabarkan tentang Nabi akhir zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandi muka apa agama kamu? Itu pasti ditanya. Pasti kita akan menghadapi semua itu. Di tempat yang sangat sempit, di tempat yang sangat gelap, ditumpuk dengan tanah, kemudian diinjak. Betul. Mau pejabat, mau siapa pun dikubur diinjak katanya. Iya. Selalu ada Nabi Muhammad. 3 miliar bisa nyelamatin enggak? 4 miliar bisa nyelamatin enggak? Itu uang halal, saudara. Bagaimana kalau uang yang haram, saudara? Hati-hati kita mencari rezeki yang halal. Afif mat'anak takut mustajabat doa. Perbaiki cara kamu makan, maka doa kamu itu akan mustajab. Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, kata Allah, kulu min thayyibat, makan dari yang baik-baik. Mohon maaf, kalau misalkan sakit perut, jangan suka makan seblak level 100. Itu enggak thayyib, meskipun halal itu enggak thayyib.
Saya tanya, rokok ada yang merupakan haram nggak? Ada nggak? Ada nggak rokok yang merupakan haram, ada nggak? Ya, jangan pakai ayat warka'u ma'ar-raki'in. Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nah begitu, ya. Tapi tahu nggak? Ada barang halal yang lebih berpenyakit, namanya gula. Gula halal atau haram? Halal. Gula halal atau haram? Kalau setiap hari kita memilihnya gula 5 sendok gimana? 5 sendok makan. Nah, kira-kira jadi halal atau jadi haram? Jadi haram kenapa? Karena merusak kita punya kesehatan. Jadi si orang yang doanya mustajab, dia makanannya juga baik, makanannya juga bersih, wa'malu sholihat, tsumma dzakara rajula yudilu safar ash'ad wa akbar yamuddu yadayhi ila sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi menceritakan ada seorang perjalanan jauh, bajunya kotor, kemudian dia berdoa kepada Allah, lagi dalam